Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Yayu dan juga Dr. Iva dari Santosa Hospital Bandung Sentral. Tadi sudah disampaikan bahwa alur atau mungkin peraturan yang diberlakukan di Santosa Hospital Bandung Sentral ini sangat optimal untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pasien. Nah, apa saja sebetulnya langkah yang harus dilakukan ini terutama bagi Anda, pasien yang ingin berobat dan juga mungkin para orang tua yang ingin memeriksakan anak-anaknya di poli anak. Seperti apa, dokter? Ya, jadi gini, terima kasih Mbak. Jadi kami mohon izin menjelaskan kalau untuk alur pendaftaran kita ada dua, bisa yang langsung datang, bisa juga melalui appointment. Oke, Nah, perjanjian dulu ya. Melalui perjanjian, kita bisa melalui SMS, bisa telepon, WA atau Telegram, dan kami sekarang sudah punya pengembangan baru. Kita bisa mengaplikasikan melalui Play Store itu tentang Santosa Pasien. Nah, dari Santosa Pasien itu nanti para pasien atau keluarga pasien atau ibu pasien, orang tuanya bisa melihat jadwal para dokter, jam berapa prakteknya dan fasilitas apa saja bisa dilihat di dalam Santosa Pasien. Ya, jadi diaplikasikan, nanti bisa mendaftarkan melalui itu, atau melalui telepon, nanti ke pendaftaran nanti akan dijadwalkan untuk bertemu dokternya siapa, kapan, dan jam berapa, dan antrian ke berapa. Tapi apabila karena kita mendadak, anak kita panas atau orang tua kita sakit, bisa juga langsung ke poli. Kita sudah membuka alur-alurnya dengan baik. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, setiap pasien yang datang kita mau masuk melalui lobi utama, kita sarankan untuk cuci tangan pakai hand scrub, dan kita cek itunya demam, suhu, kemudian diarahkan mau ke poli mana di lantai berapa, kita bisa lakukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan dipisahkan oleh kami kalau batuk. Kalau ada gejala batuk akan langsung dipisahkan. Kalau demam dan batuk, kami akan membuat pertanyaan singkat. Ya, membuat pertanyaan singkat, apakah ini lebih mengarah hapunten ini ya, mengarah COVID atau bukan. Nah, kalau COVID kita langsung ke poli COVID dan itu terpisah. Nah, kemudian apabila dia tidak, kita langsung persilahkan untuk mendaftarkan sesuai dengan poli yang diharapkan oleh para pasien. Baik. Jadi untuk yang perjanjian dan non perjanjian semuanya sudah terstruktur. Jadi sekali lagi memberikan rasa keamanan dan kenyamanan ya bagi para pasien. Kemudian Dokter Iva, ini kalau untuk poli anak seperti apa prosedur untuk melakukan pemeriksaan? Sebetulnya untuk poli anak ya dari awal sih, dari depan, dari gerbang sih seperti yang tadi Dokter Yayu jelaskan ya. Dia akan di depan itu sudah ada screening pertanyaan keluhan. Kalau misalnya ke arah panas, batuk, pilek, nanti ada pertanyaan tambahan dan akan langsung diarahkan ke poli batuk pilek anak. Yang tadi saya sudah jelaskan, jadi khusus ada satu ruangan poli yang hanya untuk memeriksa anak-anak dengan keluhan seperti itu. Tapi kalau misalnya keluhannya tidak seperti itu, dia akan diarahkan ke poli yang non batuk pilek. Sekali lagi ada poli non batuk pilek dan poli batuk tadi ya. Jadi betul-betul dipisahkan berdasarkan mungkin gejalanya masing-masing. Dokter Ayu, kalau kita bicara mengenai Santosa Hospital, kita tahu bahwa Santosa sendiri juga menerima pasien BPJS dan kabarnya juga di Santosa ini merupakan rumah sakit swasta tipe A satu-satunya di Indonesia begitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai pelayanan bagi pasien di Santosa, mungkin tidak hanya yang berasal dari Kota Bandung saja, ada juga yang dari daerah lain, kemudian bahkan mungkin pulau lain juga ada yang berobat begitu. Sejauh ini bagaimana penanganan terhadap para pasien yang mungkin datang dari luar Kota Bandung? Jadi kalau kita bicara BPJS ya Mbak ya, jadi kalau BPJS itu kami rumah sakit itu kan sebagai providernya. Kalau provider itu jadi kita mengikuti aturan-aturan dari BPJS. Jadi selama pasien mengikuti alur rujukan dengan baik, kita akan menerima semuanya dengan sepenuh hati dan dengan tangan terbuka. Jadi apapun kita layani dengan baik. Baik. Dan memang ada kalau memang perlu tindakan ya Dokter Iva ya, kita ada jadwal. Terutama untuk yang luar kota ya. Jadi biar supaya mereka juga tahu kapan harus datang, jam berapa, hari apa, supaya mereka tidak kecewa ya, ternyata nggak bisa. Tapi kalau dengan BPJS kita sudah punya aturan-aturannya, kita ikuti aturan BPJS dengan baik, kita akan membuat jadwal-jadwal tindakan sehingga mereka
sesuai datangnya dan sesuai tindakannya. Menarik sekali karena Santosa memiliki aplikasi ya. Ya. Artinya aplikasi pasien ini amat sangat memudahkan bagi kita yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, bicara mengenai telemedicine begitu ya, atau konsultasi kesehatan. Seringkali banyak yang ingin melakukan konsultasi mungkin tidak ingin datang ke rumah sakit. Apakah juga diberikan kemudahan-kemudahan seperti itu? Ya. Untuk telemedicine sendiri dengan aturan-aturan yang baru dari pemerintah, kita sudah juga mulai memprogramkan ya Dokter Iva ya, kita memprogramkan untuk telemedicine dengan sesuai aturan-aturan yang ada saat ini. Kita mencoba untuk pasien-pasien yang keluhannya ya tidak terlalu berat ya Dokter Iva, supaya gini, karena kan kalau dokter itu harus melihat, kalau dalam memeriksa itu melihat, memeriksa, melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Terus kemudian apa saja yang harus dilakukan tindakan, apakah dia perlu obat dan sebagainya, kapan orang tua itu membawa anaknya datang dan sebagainya. Jadi kalau telemedicine kita masih dalam program pembuatan dan membatasi untuk pasien yang tidak terlalu berat keluhannya, gitu ya Dokter Iva ya? Oke, Dokter Iva, karena memang kalau bicara mengenai terutama anak ya, ini kan harus lakukan pemeriksaan secara langsung. Seperti apa dokter selama ini, selama pandemi COVID-19? Tapi kita akan bahas dokter setelah jeda berikut. Tetap bersama kami, Ainus Jabar akan segera kembali usai jeda berikut.